Masih di Sehari Bercerita. Ini hari ke-9, anjir, hari ke-9. Keren. Yang pengen saya omongin adalah hari ini uh, kalau membuat sesuatu karya atau ngebikin usaha atau membuat sesuatu yang membuat kita berkembang, pastiin kita itu nggak lapar. Itu yang aku dapat hari ini, teman-teman. Jadi kalau misal dirimu atau mau bikin usaha atau bikin uh, karya atau bikin musik atau apapun lah itu, yang kamu pikirkan dulu tuh kamu sedang di kondisi lapar atau enggak gitu. Maksudnya adalah kebutuhanmu harus tercukupi dulu gitu. Karena kalau kebutuhanmu belum tercukupi dalam membuat sesuatu, itu kamu pasti akan berharap banyak dari apa yang kamu buat ini gitu. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai, yang ada adalah kekecewaan gitu. Tapi jika dirimu udah di tahap udah nggak lapar, maksudnya kebutuhan udah selesai untuk dirimu, untuk makanmu, mungkin yang sudah berkeluarga, untuk istri dan anak udah selesai, membuat sesuatu itu akan lebih rasanya akan lebih menyenangkan gitu, karena kita tidak mengharapkan sesuatu ini akan menghidupi kita gitu, tapi kita happy dulu melakukan sesuatu. Jika itu gagal ya udah, kita happy, yang penting happy kok, yang didapat adalah hikmahnya. Tapi ketika berhasil itu rasanya akan kayak berhasil ya gitu, yang akhirnya mungkin karya ini atau usaha ini akan menghidupi kita. Karena saya beberapa kali kan gagal di usaha gitu kan, dan aku evaluasi, kenapa ya kok aku kecewa banget dengan kegagalanku kemarin-kemarin. Ya karena ya aku berharap itu tuh yang aku bikin kemarin-kemarin tuh sukses gitu. Yang sekarang untungnya udah, kayaknya udah lewat fase-fase itu kan, jadi fase ininya udah selesai. Terus akhirnya kembali ke jalur realistis di mungkin 3 tahun terakhir ya teman-teman. Itu di jalur realistis, bekerja, hitungannya entertain malah sekarang itu adalah pekerjaan nomor 2. Yang pertama adalah bekerja, kalau aku nyebutnya secara karyawan aja, karena angkanya selalu kita tahu bisa menakar bahwa setiap bulan tuh kita mendapatkan sekian gitu. Bonusnya adalah entertain dan ya begini-begini ini gitu. Nah, hari ini tuh sepanjang siang ke sore itu meeting ya teman-teman. Dalam meeting itu ngebahas saya tahun ini akan ngebikin stand up spesial teman-teman. Lagi setelah awal tuh 2013 bikin Little Icon di Surabaya, stand up selama 1 jam 56 menit. Tema bahasanya adalah profesi-profesi apa aja yang pernah saya lakukan gitu. Misal dari b-boy, dari dulu ikut tenaga dalam, terus guru SD, aku puntur, pawang hujan, dan lain-lain, sampai akhirnya ketemu stand up comedy itu Little Icon. Habis itu saya bikin overacting bersama teman-teman Suci, yaitu Pras Teguh sama Tretan Muslim. Kita adalah stand up comedian yang mendobrak dengan cara act out. Karena dulu itu stand up comedy itu ada orang yang memakai act out tuh, senior tuh bilang kayak stand up tuh nggak gitu, stand up itu penulisan. Kita tuh yang mencanangkan mungkin ya, pelopor awal untuk kalian nggak apa-apa act out gitu, semua itu stand up juga kok gitu. Itu setelah itu ini masih di bahasan karya ya. Tadi awal tuh bridging untuk ini aku sedang membuat karya lagi itu akhirnya. Terus sana berikutnya itu My Last itu 2017. Tadi overacting itu 2014, 15, 2017 saya bikin My Last. Itu yang isinya adalah di momen saya dihadapkan bahwa realitas sama dunia entertain ini gimana gitu. Saya di waktu stand up itu berjalan, saya memilih menyerah di dunia stand up
akhirnya membuka usaha pentol ku cilok atau bakso tusuk ini Jakarta ya. Bertahan selama 3 sampai 4 bulan dengan omset terendah itu 3,5 sampai 5 jutaan gitu. Menurutku ini hidup pada waktu itu, karena kan emang nggak ada penghasilan di luar itu. Selama 3-4 bulanan pokoknya, nggak sampai 4 bulan, 3 bulan lebih gitu. Terus ternyata itu adalah jadi momen dari menyerah ke akhirnya penasaran ke Jakarta, karena di momen itu kan dunia entertain ku buang tuh setelah Suci dan Suca. Fame itu kayak fuck fame gitu. Fame itu nggak ada gunanya gitu pada waktu itu ya, tolol emang. Terus ya udah dagang. Kegiatanku ketika jualan pentol itu adalah jam 4 subuh harus bangun, karena harus ngegiling tepung dan daging dulu kan jadi adonan. Biasanya selesai itu jam 5:30, terus mandi dan lain-lain, mempersiapkan diri untuk terus bikin pentolnya sampai jam 9. 9:10 selesai istirahat, jam 12 siang, jam 12 siang lah itu harus ngebuka gerobak, ngebuka dagangan dari jam 12 jam 1 lah sampai jam 9 malam. Jam 9 malam kita tutup, biasanya selesai cuci-cuci dan lain-lain jam 10 tidur. Nah itu kulakukan selama 3 bulan lebih. Hasilnya adalah ketika buka laci itu hari ini 200.000, 300.000, total tuh pas ku hitung 5 juta gitu, 4 juta kayak kan UMR pada waktu itu masih 4 juta, kayak ini aku bersyukur gitu. Ternyata entertain yang kita ngeliat orang oke enak nih kerja entertain bla bla bla, itu aku enggak, kerja dagang pentol ini adalah terbaik gitu. Karena itu job 4 bulan tuh sepi, nggak ada job sama sekali kan, kerjaan stand up dan turunannya lah. Lalu ada tawaran film judulnya Mata Dewa, bisa di search Mata Dewa Arif Alfiansyah, nanti ada posternya, pasti ada. Ada tawaran main film selama berapa hari ya, 7 hari kalau nggak salah, 7 hari. Terus ada tawaran stand up 2 kali. Budget saya stand up tuh kalau nggak salah ya, film itu 15 juta selama 7 hari. Terus stand up 20 menit 5 juta 2 kali. Berarti saya tuh kayak ngerasa kerja 9 hari dapat 25 juta. Kayak anjir nih. Ini aku dari jam 4 sampai jam 10 pagi aku bekerja dagang pentol dapat 5 juta. Nah ini ditukar 9 hari 25 juta. Kayak mikir, ya Allah ini kerja apa ya Allah. Dagang pentol nih kerja apa. Biasa aku ngebuka laci itu happy kan. Ada 200, ada 300 setiap hari. Terus tiba-tiba dapat transferan 25 juta, kayak kerja apa ini? Kerja apa? Terus akhirnya saya tutup pentolnya. Ada omongan dari Rahmano itu, Rip, lu kan belum nyoba di Jakarta, tinggal di Jakarta, kenapa lu gak nyoba tinggal di Jakarta? Coba deh 6 bulan tanpa balik ke Surabaya, merantaulah ke Jakarta dulu, agar rasa penasaranmu itu terbayar, terjawab. Kalau emang nyoba di Jakarta dan gak berhasil, baru realistis lagi. Karena beberapa orang tuh menyayangkan aku mau ngebikin show terakhir My Last itu gitu. Terus oh iya ya, apa aku pindah ke Jakarta ya, karena pada waktu itu punya pacar Jakarta juga gitu. Terus ya udahlah, konsul sama pacarku pada waktu, mantanku, gimana ya kalau misal aku tinggal ngerantau di Jakarta. Dia happy karena pindah di situ kan, yang harusnya ya ada perjanjian lah, nggak apa-apa ya aku di Surabaya, nanti hidup di Surabaya gitu. Terus ke Jakarta, ternyata berat juga, ternyata hidup Jakarta berat juga. Nanti akan dikuceritain lah di stand up yang terbaru ini. Terus dari sana bikin show lagi, Kisah Tidak Arif. Jadi itu 2019. Show itu menceritakan tentang ya udah susahnya hidup selama 2017 ke 19 tuh, susahnya tuh
apa aja sih hal-hal sial yang terjadi. Tapi karena namanya anak-anak stand up sekarang bikin show stand up itu harus positif secara judulnya gitu, kisah tidak arif, jadi penontonnya juga sedikit. Terus akhirnya bikin lagi kisah tidak arif. Lalu sekarang tahun 2025, harusnya 2004 kemarin bikin, saya mau bikin lagi namanya Arif Alfiansyah. Apa itu Arif Alfiansyah gitu? Saya kan naik nama saya naik dan rezeki alhamdulillah dapat itu dari nyanyi fals kan teman-teman. Banyak orang yang nggak tahu bahwa saya stand up komedian. Makanya di show yang sekarang ini akan ngebikin trilogi sebenarnya. Yang pertama Arif Alfiansyah, yang kedua Kepala Tiga, yang ketiga adalah 2021. Ku cerita yang Arif Alfiansyah dulu ya teman. Arif Alfiansyah tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri bahwa nih aku nih stand up komedian loh, masih stand up komedian, karena beberapa tetap ngambil job stand up, beberapa jadi opener teman-teman di show-nya. Terus open mic juga beberapa kali aku lakukan, cuman bedanya saya nggak bikin spesial show lagi gitu. Jadi memperkenalkan diri bahwa nih aku masih stand up komedian, dan cerita tentang dunia nyanyi fals tuh kayak gimana sih. Karena saya tuh agak kesel ketika ada pada waktu era-era itu ya 2019 ke sampai 2020 lah, 21 lah. Itu banyak teman-teman yang bilang, "Anjir Arif nih nyanyi fals gitu doang tapi mendapatkan uang gitu." Buat kalian yang dulunya ngegituin aku, itu aku pengen ngejawab bahwa ini kalian nggak tahu ya kerjaan-kerjaan aneh yang timbul dari nyanyi fals. Kayak misal yang materi yang pernah aku bawain itu adalah jadi LC, nemenin orang mabuk. Terus banyak godaan-godaan ketika fame itu naik gitu, banyak gitu. Nanti akan ku ceritain ke show yang akan, ini belum diumumin tapi akan kuumumin di sini, diselenggarakan di Mei Juni teman-teman. Kalau bisa adalah tour. Kota yang kupilih adalah 2 kota sejauh ini, Surabaya dan Jakarta. Berikutnya mungkin nanti akan kita tunggu deh animo teman-teman yang ada di daerah yang lain, apakah saya mampir di situ. Tadi ada temen yang nawarin di Cilegon karena dia punya usaha di Cilegon, bla bla, dia akan menjamin di Cilegon, tapi aku enggak. Tapi kalau nggak ada penontonnya enggak deh, karena aku realistis aja, ini aku butuh ada penontonnya. Kalau di second city minimal 200 atau 250. Kalau di kota besar kayak Surabaya, Jakarta, targetku adalah 300 sampai 500 orang gitu. Makanya akan sering-sering promo gitu. Itulah trilogi pertama Arif Alfiansyah. Intinya adalah yang kalian tahu dari nyanyi fals itu akan kuceritain bangsat-bangsatnya. Kuceritain yang tidak nampak di sosial media, tidak nampak di kepala kalian lah gitu. Itu. Yang kedua adalah Kepala Tiga. Itu akan diadakan insya Allah jika kita bertemu, diberi kesehatan, di kelancaran rezeki. Karena kan ini dalam membuat karya nih sekarang aku alhamdulillah dalam kondisi tidak lapar nih, jadi kayak ngebikin karya itu kayak ini aku ngebuatnya happy. Kepala Tiga adalah tentang keresahan usia 30-an. Ini sekarang aku tahun ini 35 teman-teman, belum nikah. Terus kenapa susah mencari pasangan di usia 30 tuh alasannya kayak gimana gitu. Karena beberapa kali kan saya pernah dekat sama beberapa orang, susah gitu. Terakhir juga adalah dekat, itu juga nanti akan kuceritakan nih, maaf ya. Yang hari kemarin kuceritain itu akan kuceritain, tapi nggak akan nyebut nama, orang nggak akan tahu lah siapa gitu. Itu. Dan hal-hal yang muncul ketika usia 30 kayak fisik udah mulai melemah. Terus mulai menjaga pola hidup sehat di usia 30 karena saya belum nikah, saya sadar belum nikah. Tapi saya nggak boleh egois dengan diri kita sendiri, makanya mulai rajin olahraga, mulai rajin jaga pola makan. Ketakutanku adalah masalah anak nanti. Kalau saya menikah, akhirnya nikah ya, dan harus nikah sih. Takutnya nggak bisa nemenin anak tuh sampai tua gitu, kasihan gitu. Karena saya ngerasa anak terakhir ditinggal bapak ibu itu kayak, ini aku masih kurang mendapat
kurang ditemanin orang tua lo sampai saat ini gitu-gitu. Itu nah aku pengen menjaga olahraga buat kesehatan buat menemani anakku nanti gitu. Ini usia 30. Yang berikutnya adalah ini kalau bisa ya, ini karena mulai berdamainya adalah di hari-hari ini gitu. Cerita tentang 2021 judulnya. Karena di 2021 adalah hal yang paling berat dalam kehidupan. Dulu tuh pernah mikir kayak ini kalau misal 2021 bisa kuhapus nih, tahun yang akan kuhapus adalah 2021 karena di Januari ini aku kehilangan pasangan yang udah 5 tahun lebih, hampir 6 tahun, dan harusnya menikah kan, kita udah komit menikah, tapi ada satu hal, diselingkuhin lah gitu ya, akhirnya selesai Januari 2021. Juli 2021 nah aku kehilangan orang tua aku yaitu bapak, yang akhirnya jadi yatim piatu di 2021 dengan bapak yang aku tuh baru akrab sama bapakku tuh 2 tahun terakhir setelah 2021, sebelum 2021. Jadi kayak kehilangan momen bapak, kayak pak makan apa, lagi ngapain. Nah itu aku kehilangan banget karena aku merasakan hanya 2 tahun gitu, selebihnya tuh kayak ada gontok-gontokan gitu lah. Di kalau nggak salah September Oktober itu aku kehilangan uang senilai 180 juta dari ketipu robot trading. Nanti kalian bisa nge-search Arif Alfiansyah robot trading tuh ada kayaknya beritanya. Kehilangan duit segitu, terus tiba-tiba punya utang ke temen 50 juta ke Bata Effendi, itu ada mantan manajerku. Lalu kehilangan, kalau aku ya ngerasain kehilangan kepercayaan teman karena aku yang mengajak beberapa teman yang situ kan, itu kayak ini kayak kehilangan, dan kehilangan usaha yang aku tuh berharapnya gede, namanya Wancuan. Itu bisa kalian search juga Wancuan itu. Jadi 2001 kehilangan 4 ini, gimana caranya bangkit gitu. Itu adalah yang aku bikin setelahnya. Jadi mungkin nanti di Sehari Bercerita akan mencoba bercerita tentang itu semua. Jadi buat bahan promo juga buat teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Intinya adalah ya udah, ini pesanku dalam membuat sesuatu, pastiin tidak dalam kondisi lapar, agar kita tidak berharap ke sesuatu yang akan kita bikin. Kalau gagal kita akan kecewa banget, dan aku sudah mengalami kekecewaan yang banyak di sebelumnya ya. Bikin usaha itu Wancuan, bikin Arif Snack, itu ada Arif Snack di Instagram, ada Arif Snack, search saja. Itu aku pernah bikin itu. Dagang pentol, ada gagal. Terus apa lagi ya? Terus kompor, aku pernah jualan kompor regulator LPG, itu juga gagal, minus lumayan, dan orang yang duitnya masih nyangkut di orang tersebut. Kayak ya udahlah, tapi tetap ya bisa sekali nagih, lumayan soalnya angkanya lumayan ya. Semoga yang kita kerjakan oke lah. Sekarang masih ngebikin usaha lagi teman-teman. Aku berpartner sama Nope, Ubed, dan aku, 3 orang ownernya, namanya Adam Jaya. Kalau misal kalian tahu, per bulan ini tuh tepat kami 1 tahun itu jadi PT. Jadi itulah yang aku kerjakan sekarang. Alhamdulillah progresnya oke, karena kita nggak buru-buru, kita nggak open investor, kita masih sendiri, makanya growth-nya pelan-pelan tapi progresnya oke. Gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang menonton ini, semoga diberikan kesehatan sama apapun yang kalian kerjakan. Yaitu sih, pastiin jangan lapar lah, karena kalau lapar tuh kasihan orang-orang sekitar, apalagi udah berkeluarga gitu teman-teman ya. Cukup ya, ini aku terantusias kayaknya karena nggak kerasa udah 19 menit. Terima kasih, selamat datang, sampai berjumpa lagi di Sehari Bercerita besok.